Dalam 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Oke, sekarang kita bicara topik yang kontroversi ya, bahasa roh. Ya. Seringkali nyerangnya seperti ini, bahwa bahasa roh yang hari ini dipakai itu salah. Yang benar itu bahasa roh Pentakosta, yang Petrus itu. Ya. Jadi Petrus ngomong dengan bahasanya sendiri, pendengarnya itu mendengarnya dengan berbagai macam bahasa sesuai bahasa mereka. Ya. Tapi kita harus tahu bahwa bahasa roh ini, jenis pertama ini adalah karunia yang dipakai untuk penginjilan. Ya, pada waktu itu memang kebutuhannya penginjilan. Jadi ketika Petrus berkhotbah, pendengarnya dari berbagai macam daerah itu mendengarnya seperti bahasanya masing-masing, dan 3.000 orang bertobat. Dan karunia itu memang pada waktu itu aja untuk penginjilan. Ya, ada banyak kesaksian hamba Tuhan yang dipakai di pedalaman, suku-suku. Mereka mau berkhotbah, penerjemahnya lagi sakit. Mereka terpaksa berbicara dengan bahasa Inggris. Tahu-tahu orang-orang suku itu jatuh-jatuh dan menangis, bertobat. Ketika ditanya, mereka dengarnya bahasa suku. Nah, itu memang karunia yang Tuhan berikan untuk para penginjil, untuk kepentingan penginjilan. Nah, yang dipakai oleh gereja-gereja itu ada jenis kedua, yaitu yang di Korintus, bahwa dikatakan bahwa siapa yang berbahasa roh itu sedang berkata-kata dengan Tuhan dengan bahasa-bahasa rahasia, dan manusia memang gak ngerti, memang bukan bahasa manusia, memang itu satu bahasa rahasia. Ya. Nah, bahasa roh ini juga yang dikatakan bahwa ketika kamu gak mampu berdoa, biarlah roh membantu dan mengeluarkan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan itu sampai keluar. Ya. Jadi seringkali beban roh kita tahu ada beban, tapi pikiran kita gak mampu nangkap, gak bisa transit ke pikiran. Nah, ketika kita berbahasa roh, beban itu mulai terangkat, pikiran kita mulai mengerti. Aku disuruh doakan anakku. Sering ada kesaksian, anaknya mau kecelakaan, dia berbahasa roh. Akhirnya dia mengerti, dia doakan, anaknya selamat. Keluhan-keluhan yang tak terucapkan, berdoa yang dibantu oleh Roh Kudus. Itu salah satu arti bahasa roh ini. Terus apa lagi? Membangun diri, ya. Ini bukan gak penting bahasa roh. Ini seringkali ditulis berbarengan dengan nubuat. Nubuat membangun orang, berbahasa roh membangun diri. Ya, ketika kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita, membangun iman kita. Saya menyelidiki banyak biografi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan secara mujizat, seperti Smith Wigglesworth, John Gillick, Kathryn Kuhlman, Mary Woodworth Eater. Itu rata-rata hampir semua mereka itu mempraktekkan bahasa roh, berbahasa roh, membangun dirinya. Bahasa roh itu seperti generator, ketika terus dipakai, membangkitkan iman, membangkitkan kuasa, membawa hadirat Tuhan dan kuasa-kuasa mujizat. Ya, bahasa roh seperti itu. Terus dikatakan ketika kita berdoa dengan roh, kita gak berdoa dengan akal budi, roh kita yang berdoa. Nah, ada perintah Tuhan yang berkata bahwa berdoalah senantiasa di dalam roh. Nah, itu saudara yang gak berbahasa roh, gimana cara mempraktekannya? Berdoa senantiasa di dalam roh. Sulit itu. Kita bekerja, kita nyetir, kita apa? Gimana kita mau duduk mata kita mau berdoa? Tidak bisa. Tapi yang berbahasa roh, yang punya bahasa roh, bisa mempraktekkan sambil nyetir, sambil kerja berbahasa roh dalam hati. Bahasa roh, bahasa roh. Nah, itu namanya berdoa di dalam roh. Rohnya yang berdoa, akal budi tidak berdoa. Pikiranmu kerja dan lain sebagainya, tapi rohmu berdoa. Nah, itu hanya bisa dipraktekkan. Jalan untuk mempraktekannya adalah dengan berbahasa roh. Maka karunia ini penting. Ya, ada 3 zaman. Zaman Bapa, yaitu ketika di Perjanjian Lama, di mana Bapa itu yang sering tampil, yang terlihat banyak bekerja, Bapa yang berfirman, berpikir dan lain sebagainya, mendatangi orang, mendatangi manusia dan lain sebagainya. Itu Perjanjian Lama. Sampai Perjanjian Baru, itu zamannya Yesus. Yesus yang tampil, berbicara dengan bahasa Allah, katanya Alkitab. Jadi Yesus yang berbicara.
Bapa jarang tampil, Roh Kudus juga jarang. Ada pembagian, ada porsi. Dan setelah zaman kisah para rasul, ketika Yesus naik berangkat ke surga, dikatakan Roh Kudus turun. Itu adalah zaman Roh Kudus. Sejak itu Roh Kudus melarang Paulus, Roh Kudus menuntun, Roh Kudus memenuhi, Roh Kudus membaptis, dan lain sebagainya. Itu Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu membawa karunia roh dan buah-buah. Berarti ini penting, tapi banyak orang Kristen yang menyepelekan karunia-karunia roh. Padahal itu penting sekali, karena Roh Kudus yang membuat, dan ini zamannya Roh Kudus. Ini zamannya karunia-karunia Roh Kudus. Jadi penting ini. Terus, yang untuk menyerang, seringkali memakai alasan bahwa nasihat Paulus, bahwa kalau kamu di dalam gereja, cuma 2-3 orang yang boleh berbicara bahasa roh, dan itu pun harus ada yang menafsirkannya. Oke, ini memang benar. Gak apa-apa. Ini nasihat yang baik. Tapi, kita harus ingat yang memberi nasihat ini adalah Paulus. Dan Paulus dikatakan bahwa aku ini, ya, Paulus adalah orang yang berbahasa roh lebih dari semua jemaat yang ada di Korintus. Artinya, Paulus ini praktisi, pakar bahasa roh. Dan dengan kepakarannya dan pengalamannya, dia memberikan sebuah nasihat. Nah, masalahnya orang-orang yang memakai nasihat Paulus untuk berbicara pada orang-orang yang berbahasa roh ini, apakah orang yang mengerti di sini, apakah kalian berbahasa roh? Atau apakah kalian berbahasa roh lebih daripada orang-orang yang kalian kritik? Nah, itu masalahnya. Ya. Terakhir ya, baptisan Roh Kudus itu selalu ditandai dengan bahasa roh. Ingat ya, setiap kali terjadi baptisan Roh Kudus selalu ada tanda bahasa roh mengikutinya. Nah, masalahnya kalau kalian menolak bahasa roh, bagaimana kalian bisa menerima baptisan Roh Kudus? Terus, terakhir ya, kalau sesuatu itu dipalsukan, berarti ada yang asli. Ya, saya harus akui bahwa memang mungkin ada oknum, ada bahasa roh yang palsu. Ya, sekalian saya ngomong tentang kesembuhan, mungkin ada oknum pengkhotbah kesembuhan, mungkin ada kesembuhan yang palsu, mungkin ada yang palsu. Saya tidak menafikan hal seperti itu. Tapi dengan adanya yang palsu ya, saya pernah ketika pertama kali uang-uang baru itu dikeluarkan, itu banyak pemalsuan. Saya pernah kena berapa ratus ribu uang palsu. Tapi trauma karena gara-gara uang palsu tidak menjadikan saya menolak semua uang asli. Tidak menjadikan saya membuang semua uang asli. Aku tidak mau pakai uang asli. Aku kapok. Aku trauma karena aku pernah dapat uang palsu. Tidak. Semua kejadian itu, pemalsuan itu justru membuat saya lebih hati-hati dan saya mulai pelajari uang asli itu seperti apa, ciri-cirinya itu seperti apa, sehingga saya nggak tertipu lagi. Nah, ini masalahnya. Masalah dalam gereja adalah ketika kalian merasa ada bahasa roh palsu, kesembuhan palsu, kalian menolak semua bahasa roh, kalian menolak semua kesembuhan, semua karunia nubuat, kalian tolak semua. Ini jadi masalah. Gereja kehilangan besar karena karunia roh tidak beroperasi. Kalian ngomong tidak penting, itu buat anak-anak. Saya katakan seperti ini. Pelayanan Yesus, ini ada ayatnya ya, bahwa pelayanan Yesus itu diteguhkan oleh mujizat dan kuasa. Ya. Jika Allah Bapa saja merasa bahwa pelayanan Yesus itu gak cukup cuma dia ngomong saja. Perlu ada kuasa, ada peneguhan, mujizat, karunia. Apalagi kita, pelayanan kita. Ya, itu pentingnya karunia roh.